Oke, selamat bergabung kembali buat rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini kita live streaming lagi di akun kita. Saya akan membahas kali ini tentang bisnis milenial dan nantinya saya akan ditemani juga oleh salah seorang yang cukup paham ya tentang dunia milenial ini. Nah, kalau saya bilang sih dunia milenial ini termasuk apa ya, untuk saat ini memang sangat jadi perbincangan orang-orang ya, karena memang sangat spesial dan generasi ini memang eh, untuk saat ini adalah generasi yang bisa dibilang spesial karena mereka itu lahir atau tumbuh di era digital dan juga mereka menurut saya mereka adalah orang-orang yang punya ketertarikan juga dengan dunia bisnis walaupun masih tergolong muda, tapi mereka udah punya ketertarikan di dunia bisnis dan juga di dunia investasi. Nah, langsung aja ya saya ajak bergabung. Kali ini ada Pak Resa. Saya akan langsung Pak Resa, silakan bergabung. Dan untuk teman-teman yang udah bergabung pada kesempatan hari ini, jangan sampai live ya, karena di akhir acara nanti saya akan bagi-bagi giveaway, yaitu berupa voucher Pizza Hut untuk penanya dan penjawab yang menjawab pertanyaannya kami. Oke, Pak Resa sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Resa, Halo. selamat sore. Oke, Gimana Mbak. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Mbak Oki? Sehat-sehat ya? Ya, sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, mungkin Alhamdulillah. kita langsung Iya. ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Hari ini Boleh, silakan. ya kita akan membahas mengenai hal yang menarik ya Pak ya. Kalau menurut Mhm. saya tentang dunia milenial yang memang saat ini sedang lagi marak-maraknya diperbincangkan di mana-mana karena memang generasi ini adalah generasi yang lahir di era digital ya Pak ya. Ya. Betul sekali. Hmm. Iya. Ya, mungkin saya Mhm. langsung tanya-tanya aja ya Pak. Dan nanti Boleh. juga kalau misalkan teman-teman yang udah bergabung mau bertanya, boleh langsung ketik aja di kolom chat. Nanti ada sesinya, nanti Pak Resa akan menjawab secara khusus Pak ya. Nah, langsung aja saya mungkin tanya-tanya aja sama Pak Resa. Em, Iya. untuk milenial saat ini gimana ya Pak, tips ya, tips dari Pak Resa sendiri untuk milenial yang mungkin baru kepikiran untuk membuka usaha saat ini ya, untuk membuka bisnis. Oke. Mungkin tips dari Pak Mhm. Resa sendiri seperti apa gitu Pak? Oke, baik Mbak Oki. Ya. Pertama-tama sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Danis ya, Oh iya, iya. selaku marketing dari Ya. Mbak. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman Citra Garden Goa. Kebetulan kita juga tetangga, saya orang Goa juga nih. Oh iya. Iya. Dan mungkin sebelum saya jawab, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Oh iya. Nama akun saya ini Aira ya. Dan saya ngambil dari nama anak saya yang pertama, Aira. Dan background saya dulu lulusan dari S1 ITB ya, jurusannya teknik material. Uh, Nah, sementara saya pada saat muda itu, saya pernah berprofesi sebagai desainer grafis freelance ya. Jadi sementara kuliah sambil ngerjain project-project. Jadi nyari duit sambil kuliah, Mbak. Nah, jadi di situ saya belajar bahwa sebenarnya kalau kita punya skill, itu kita bisa manfaatkan untuk memulai bisnis kita. Nah, terus setelah lulus dari ITB, saya kemudian masuk ke satu tempat kerja di Jakarta. Jadi saya lama kerja di Jakarta ya, 9 tahun saya merantau, meninggalkan kota Makassar. Mungkin di sini ada yang alumni SMA 17 Makassar, saya juga alumni ya. Jadi banyak pindah-pindah ya. Akhirnya kerja di Jakarta, saya masuk satu kantor di mana di situ saya berprofesi sebagai business development, marketing communication, sekaligus designer juga. Nah, jadi apa hobi saya semasa kuliah dulu waktu jadi anak muda nih, ternyata kepake banget setelah kerja. Nah, tapi pada saat itu saya menyadari ya, berkarir sebagai seorang desainer, marketing communication waktu itu di kantor saya, itu karir saya pasti mentok. Jadi saya ngambil kuliah lagi di Prasetya Mulia Business School, ya tempat saya bareng Pak Danis, oh ya. iya, Di, iya. jadi saya satu alma mater sama beliau. Kampus kami itu memang fokus sekali untuk membahas yang namanya bisnis.
Oke, akhirnya setelah itu iseng-iseng sampai di Jakarta, menikah, punya anak di sana. Nah, kami mulai bisnis online pada Hmm. waktu itu. Di Usia Jakarta kami ya? waktu itu ya Di Jakarta? di Jakarta. Heeh. Iya, awalnya waktu itu pertama kali buka bisnis online. Nah, sambil nyambi-nyambi juga nyobain buka bisnis burger. Ya, burger waktu itu Hmm. di Makassar, burgernya ambil franchise. Kemudian waktu itu saya juga akhirnya lulus kuliah, kemudian pulang ke Makassar. Nah, pulang ke Makassar, waktu itu kan anak-anak senang main game PS ya. Hmm. Saya waktu itu akhirnya buka juga rental PlayStation di daerah Kulit. Jadi saya minjem banyak teman. Sudah itu coba lagi mau buka kafe dan lain sebagainya, pernah jualan titik juga. Nah, tapi qadarullah bisnis bisnis kami itu tutup ya karena saya waktu itu walaupun jurusan bisnis kuliahnya ternyata bisnis itu tidak seindah di atas kertas Mbak Oki. Oh iya, Ya, mungkin itu sebelumnya. betul sekali Pak. Mbak Oki, Ya. Gimana Pak? Mbak Oki, Mbak Oki sendiri punya usaha sebelumnya. Iya, jadi saya udah beberapa kali sih mencoba-coba Pak beberapa jenis, mungkin dari bisnis pakaian, terus kemudian pernah coba make up juga Pak. Tapi Oh gitu ya. akhirnya iya, cuman akhirnya nggak lanjut lagi karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa nggak bisa bagi waktu lagi Pak. Seperti Oke, itu. good. Itu salah satu problem ya ketika kita Ya, memulai bisnis ya. Harapan kita itu kita bisa punya waktu yang luang. Ternyata pada saat kita berbisnis, apalagi untuk orang-orang yang double job nih, iya, dia kerja, nyambi punya part time bisnis ya. Kadang-kadang ini butuh extra effort untuk kita mengatur waktu. Nah, waktu itu juga akhirnya bisnis saya tutup. Kebetulan juga istri juga ketemu bisnis yang lainnya yang sudah jalan selama 7 tahun sampai sekarang gitu. Nah, sekarang saya juga aktif nih untuk encourage anak-anak muda di Makassar. Yuk, anak muda di Makassar, kita butuh anak muda yang kreatif. Karena gini loh, Mbak. Ya, saya baca satu survei dari organisasi HIPMI ya di tahun 2016 nih. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. iya Nah, Pak. mereka waktu itu survei ke beberapa kampus ya yang ada di Indonesia. Dan itu dikatakan bahwa hanya 4% ya, yang berminat jadi pengusaha Mbak Oki. Oh, Sekarang misalnya 11% itu masuk ke birokrat, mungkin ada yang mau jadi apa nih pemerintahan ya, ada yang mau masuk ke partai mungkin ya. Nah, sedangkan sisanya itu menjadi seorang karyawan. Nah, kita Indonesia itu butuh 2%, Mas. 2% entrepreneur atau pebisnis yang bisa membantu menggerakkan ekonomi bangsa ini. Ya. Sebenarnya ini sudah mulai ada geliat-geliatnya sih. Nah, kalau kita jalan ya dari ini kita ambil contoh di Makassar saja ya. Kita dari kota Makassar dengan ke Citra Garden ya. Kalau teman-teman yang melewati Sehat Kasni, Harupala, ini sepanjang jalan itu sekarang udah banyak sekali usaha-usaha ya. Mau makanan, minuman, fashion, jualan sayur, bla ya. Itu adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa ya. Sampai ke Citra Garden ada japa-japa. Wah, ini iya betul sekali Pak. Jadi ada pusat sekali ya. kulinernya. Betul. Ini ibaratnya kalau di Makassar tuh pasar segar, pindah keluar. Ya. Karena itu ada ini. Tempatnya anak muda muncul. Saya sendiri kalau ke rumah saudara, kita di Citra Garden, itu pasti selalu excited banget tuh. Keren konsepnya kontainer. Ya, jadi saya lihat anak-anak muda muncul dan yang usaha itu kebanyakan anak-anak muda. Ya, jadi sebenarnya kita butuh banyak sekali entrepreneur. Dan di sini saya ada 11 orang yang sedang mengikuti ini. Halo semua teman-teman ya. Ya, halo teman-teman. Untuk teman-teman bisa belajar, walaupun teman-teman sedang bekerja, teman-teman boleh berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dan Mbak Oki, saya sarankan juga jangan berhenti, ya. Nanti bisa juga kan ya. Tapi nggak usah, ya. Kalau ditanya ya, bisnis sangat mudah, simpel banget. Yang pertama saya mau bilang, semua dimulai dari niat kita, ya. Semua dimulai dari niat kita. Niat kita apa sih kalau kita mau bisnis? Ya, apakah kita sekedar mencari yang namanya profit? Ya, kita aji mumpung. Ya, kalau kemarin ya pandemi corona, ya ada salah satu tetangga di perumahan saya, dia itu bisnisnya itu jualan motor tadinya ya, dia tapi begitu pandemi penjualannya drop, ya dia langsung cepat-cepat ganti untuk bisnis masker dan APD.
Niatnya itu tentunya selain profit ya, Iya. tapi niatnya adalah memberikan orang keamanan dan Betul. kenyamanan. Ya, betul. Itu yang pertama. Jadi semua itu dimulai dari yang namanya niat. Nah yang kedua, kalau mau bisnis sangat mudah, ini penting sekali ya. Yang kedua adalah kita punya goal dan dream. Ya. Kita punya impian. Nih, kalau boleh saya sharing ya, kalau teman-teman pernah nonton film 5 cm atau baca buku 5 cm, ini saya bikin semacam dream board kan. Ini saya taruh di depan ruang di depan mata saya ini. Wah, luar biasa, Pak. Jadi setiap bangun kalau di dilihat, Pak, sini, ya. iya, apa-apa yang kita mau capai nih, ya. Misalnya kalau saya umroh, ya, pengen jalan-jalan ke Turki, pengen dapat duit, pengen punya rumah yang lebih besar lagi nih, ya. Ya mungkin nanti di Ciputra mungkin ya. Amin. Nah, penting banget teman-teman mempunyai yang namanya dreams to goal. Kenapa? Karena bisnis itu ibarat sebuah lari maraton, bukan lari sprint. Kalau lari sprint, kita itu jaraknya pendek, ya, tapi kita butuh kekuatan yang tinggi. Ya. Sementara maraton itu panjang, ya, 42 km. Kita butuh stamina-nya. Kadang-kadang kita dapat tanjakan, turunan, ya. Kadang-kadang kita melihat orang melewati kita di samping, ya. Itu kadang-kadang ada rasa untuk kayaknya, kalau orang biasa bilang, baik kayak ini, ya. Saya juga mau cantik lari itu, saya kejar. Tapi yang namanya berbisnis, it's not about other person, ya. Yang namanya pebisnis, dia nggak perlu fokus ke bisnis orang lain, ya. Dia belajar boleh, mengambil trennya seperti apa, tapi dia tetap harus fokus sama bisnisnya. Semangatnya tetap harus ada di bisnisnya, dan itu yang membuat semangat setiap hari adalah apa dreams dan goals-nya, apa impian-impiannya. Apakah teman-teman di sini, ya, yang anak muda, mau bisnis karena pengen bantu orang tua, ya, saya kuliah, pengen saya bantu ekonomi keluarga di saat-saat pandemi seperti ini, atau pengen saya memberikan ya skill yang sudah saya punya, ya saya pengen aktualisasikan di dalam bisnis, ya, yang jago make up, ya, jangan jago make up sendiri akhirnya ya, pakai skillnya untuk bisa mendapatkan penghasilan misalnya, yang jago desain, yang jago fotografi makanan, why not, ya, kalau misalnya sekarang kan orang katanya kalau makan tuh ya bukan lagi bismillah pertama tapi foto dulu ya. Nah, manfaatkan ya, teman-teman boleh kok jadi food vlogger ya, punya insta kuliner ya, itu makanan di Japa-Japa boleh di-review satu-satu, kenapa enggak ya. Jadi kita punya dream dan goal dan niatnya ya, supaya kita bisa tetap semangat nih. Atau teman-teman pengen ya nanti suatu saat mau punya rumah di Citra Garden ya, tapi masih jelas ya suara saya ya? Sempat putus-putus, kayaknya banyak banget yang love terbangnya, Pak. Jadi agak putus. Ya boleh dilanjut. Oke, masih jelas ya teman-teman ya? Saya lanjut ya? Agak kurang jelas. Oke, boleh tolong yang sudah masuk di Instagram boleh komen di bawah. Apakah suara saya jelas? Betul sekali. Dan silakan komen ya. Kalau jelas, boleh tulis jelas atau kasih jempol. Oke, saya minta tolong partisipasinya. Karena kadang-kadang kita di Goa ini ya, sinyalnya kurang bersahabat ya. Oh, putus-putus ya. Iya, agak putus, Pak. Biasanya ya. Kalau ada ya, banyak yang love udara itu, jadi putus-putus. Oke. Putus-putus ya. Baik. Udah jelas. Baik, saya juga akan pelan-pelan bicara ya. Tadi udah punya niat, ya. Nah, kalau bisa niatnya juga untuk ibadah ya, karena kan semua niat itu kembali lagi ya. Dari awalnya kita harus untuk ibadah. Yang kedua goals, kita punya goalsnya, kita punya impiannya. Yang ketiga, ya, kita cari tahu nih, ya. Sekarang apa problem yang ada di masyarakat, ya? Apa kebutuhannya? Oke, misalnya nih, ya, setahu saya di Citra Garden punya aktif sekali grup jualannya ya, ini dari teman saya ini ya. Sekarang kita berbicara mengenai need and value, apa kebutuhan orang dan apa value atau nilai tambah yang kita bisa berikan. Contoh di Citra Garden, saya kembali aja Citra Garden ya,
Ada orang ibu-ibu pengen banget makan sate taichan, misalnya, ya. Itu adalah kebutuhan. Ibu-ibu pengen makan sate taichan. Nah, sekarang value-nya buat dia adalah dia pasti bikin sendiri bisa, ya. Beli ayam, potong-potong, tusuk, dibakar, ya. Keuntungannya kalau bikin sendiri, ya, adalah dia pasti aman, betul nggak? Kita tahu bahan-bahannya. Iya, betul. Higienis, pasti ini higienis, kan? Karena dia bikin sendiri di dapurnya. Terus, ya, dengan 100.000, wow, bisa dapat banyak porsi, ya. Tapi ya yang namanya bikin sendiri makanan itu pasti butuh waktu kan, investasi. Nah sekarang ibu-ibu setahu saya selama work from home bantuin anaknya sekolah itu rambutnya sudah keriting, ya belum dia mencuci, belum dia bantu suaminya, ya sekarang memasak gitu sate taichan. Belum lagi ya kalau satenya gosong, belum kalau gasnya habis, belum nih kalau dia coba sambelnya ternyata tidak enak. Ya, ini adalah kebutuhan, tapi ada value yang orang lain kayaknya enak sih, tapi kayaknya bisa nggak ya saya dapat saat ini tidak ribet. Nah sekarang kalau anda ya punya mindset bisnis dan lihat ini sebagai satu peluang, karena misalnya kalau kita jualan sate taichan, ya, maka kita coba berikan value yang sama, ya, rasanya enak, bersih, halal pasti, ya, dan kalau bisa, ya, kita bisa jual tidak perlu ribet lagi, ya, bikin sate taichan sendiri. Bikin sate itu berat, biar aku aja. Nah, jadi kita tinggal hap. Dilan dong, Pak. Betul, ya, langsung pengen makan sate taichan ya. Iya, ada yang komen, Pak, mau satenya, Pak. Oh iya, nanti beli aja ya. Kalau 78 sekarang yang keempat, kalau kita udah tahu problemnya, sekarang kita mau planning. Nah, setahu saya anak muda, milenial, anak Makassar apalagi, ini gambar-gambar semua ini, ya. Yang pertama, ciri-ciri anak-anak milenial itu dia ya, dia betul-betul paham dengan dunia digital. Saya kasih contoh ya, anak saya itu pas naik kelas 3 SD, itu sudah bisa bikin presentasi sendiri, padahal saya tidak ajari. Ya. Jadi yang namanya anak muda sekarang itu cepat sekali adaptasinya, ya. Apalagi yang suka main game ini, ya, cepat sekali belajar bagaimana itu game yang kita main Instagram. Iya, betul. Ini anak teman saya bahkan ya, Ibu Eci teman saya ini dia masuk ke Instagram kita, dia bilang anak saya itu bisa belajar edit video dan dia tahu sekali itu yang namanya YouTube. Belajar gimana, Ci? Dia belajar sendiri. Jadi anak-anak ini, ya, anak muda ini dia sudah suka di digital, ya, teknologi dia melek sekali, kemudian dia cepat belajar. Terus anak-anak muda milenial itu banyak teman. Anak teman ya. Ini kalau kelihatan di Japa-Japa itu banyak sekali anak mudanya, ya. Terus yang keempat, ya, anak muda itu ada yang namanya FOMO, FOMO, ya, fear of missing out. Dia tidak suka kalau ketinggalan. Ya kan, ada minuman boba ini, nah coba lagi, ya, ada minuman kopi kekinian, coba lagi, ada tren hijab yang seperti ini, coba lagi, ya, ada handphone dengan kamera itu matanya, coba juga, ya, kenapa? Karena dia tidak mau ketinggalan. Ya. Mungkin nanti ada model rumah yang unik, ya, yang kalau bisa di dalamnya itu canggih sekali, di sekitarnya kan, mungkin dia juga tidak mau ketinggalan, pokoknya rumah masa depan dan gitu, oke? Ya, kemudian, ya, anak milenial ini jumlahnya banyak sekali ya. Di tahun berapa itu kalau nggak salah saya baca di data, jumlah milenial Indonesia itu sekitar 80 jutaan. Wow. Nah, iya 80 jutaan. Kalau kita lihat berarti dari proporsi Indonesia 260 juta, itu kurang lebih hampir 30%-nya anak muda. Nah, kalau anak muda yang sebanyak ini, mereka yang suka tantangan dan suka hal yang baru. Coba kalau teman-teman anak muda nih ya, karena teman-teman anak muda itu paling paham dengan dunianya sendiri. Sekarang coba list, ya, coba cari tahu. Saya sebagai anak muda saya punya apa ya? Skill apa yang saya tahu, ya. Terus yang kedua saya bisa apa? Punya apa? Bisa apa? Oke, saya bisa apa ya? Kekuatan saya apa sih? Dan yang ketiga saya sukanya apa? Ya, saya sukanya apa? Ya. Kemudian yang keempat ini yang jarang orang tahu, saya kenal siapa aja. Nah, kenal ini penting, karena kalau untuk memulai bisnis, kadang-kadang kita nggak punya modal, kita nggak punya ilmunya, maka kita perlu belajar. Kita bisa belajar dengan orang-orang yang sudah punya ilmunya. Kita butuh akses, ya. Sama yang ketiga, kita butuh yang namanya kolaborasi.
Karena kalau hari gini kita mengerjain semuanya, itu lebih ribet sekali. Nah, sama yang kelima, ya, planning di dalam bisnis itu masuk juga dalam kategori survei. Contoh, tadi kembali lagi ke sate taichan. Kalau saya mau buka sate taichan di dekat-dekat rumah saya lihat ada berapa banyak sih orang-orang yang ada di situ, ya. Terus saya lihat juga kalau ada tukang sate di situ, ya, kira-kira satenya ramai atau tidak, banyak yang ngantri atau tidak. Iseng-iseng duduk di situ interview, Pak, Bu, tinggal di mana? Oh, saya tinggal dekat sini, saya di Pau-Pau ceritanya. Oh, saya di Royal Spring, saya di Citralaya misalnya, ya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata yang di sana itu rela jalan jauh ke tempat ini, ya. Sekarang kalau banyak yang datang di tempat sate itu, kita lihat lagi, kenapa ya orang ramai di tempat ini? Apakah karena satenya besar-besar mungkin? Bumbu kacangnya kah? Lomboknya enak? Tempatnya bersih? Atau apa? Ya, atau mungkin orangnya promonya gencar nih, ya. Beli satu sate gratis 2 sate, misalnya kayak gitu ya. Nggak tahu, iseng-iseng aja. Ya, jadi kita perlu yang namanya planning. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang ketika melakukan sesuatu itu dia pengennya cepat. Tapi dari segi planning atau merencanakan itu udah kurang. Ingat ya, satu quote udah. If you fail to plan, then you are planning to fail. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan yang namanya kegagalan. Oke, jadi jangan sampai kita seperti itu. Sekarang kalau kita bangun rumah aja di Cilegon pasti ada arsiteknya, Ya, dia dulu kita gimana, dipantau ya. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk Ciputra tiba-tiba bangun rumah, salahnya gitu nggak bisa ya. Seperti Proses, itu, Pak. ya. Iya, bangun rumah seperti itu. Apalagi bangun rumah tangga. Waduh, ini yang gimana? Hati-hati ya, nggak apa-apa itu bisa yang ya. Terus sekarang kalau misalnya yang tadi planning udah, sekarang kita harus punya attitude yang benar. Anak muda harus punya attitude dan sikap yang benar. Yang pertama, please, teman-teman kalau mau bisnis harus siap mental. Kenapa? Karena bisnis itu beda sama dengan bekerja. Bekerja kalau kata orang itu katanya ada penghasilan yang stabil, pasti, betul tidak? Ya, tapi kalau saya bilang selama pandemi ini, sekarang lagi tidak ada yang pasti. Teman-teman ingat ya kemarin ya kejadian di Depok, Ramayana ya membeberkan tokonya dan banyak lagi ya kan misalnya. Oke, kemudian yang namanya bisnis ada untung, ada risiko. Ada untung, ada risiko. Terus, ya namanya pebisnis, itu jangan sampai kita sekedar tertarik saja. Kita perlu yang namanya berkomitmen. Saya ingat sekali pengalaman saya dulu ya, pada saat saya buka itu tempat game, itu saya sebenarnya tertarik sekali karena saya lihat banyak anak Makassar suka main game. Ya, main game bola, ya. Jadi waktu itu saya sekedar tertarik. Sayanya sendiri, terus terang saya sudah mulai kurang main game. Ya, saya kurang komitmen. Jadi pada saat semua lagi enak, ya kadang-kadang orang-orang yang cuma tertarik itu mereka mau bisnis kayak semua keadaan pas lagi enak aja, pas lagi nyaman saja. Tapi pada saat bisnis lagi drop, lagi seperti ini, ya COVID-19, mereka berhenti, karena nggak nyaman. Yes. Terus kalau orang yang berkomitmen, whatever it takes, mau ada corona kah, mau ada apa kah, ya semua kita tetap jalan. Kenapa? Karena kita komitmen. Ya, komitmen itu penting banget. Itu attitude yang pertama. Sikap mental yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pebisnis itu harus jujur. Ya, kita belajar role model dari Rasulullah SAW. Ya, Nabi kita ini luar biasa. Nabi sekaligus dia pebisnis yang umum sebelum dia jadi nabi. Ya, kemudian kalau kita jujur, ya, kita terpercaya. Produknya harus bagus. Kalau kita bilang ini kualitasnya, hati lagi. Ayamnya besar, rumputnya enak, ya. Kemudian apa nih? Pokoknya kenyang, itu harus kita penuhi. Fitur-fiturnya apa? Zaman sekarang ini semua orang bisa searching, bisa browsing kita di internet. Jadi kapan kalau kita tidak bisa memenuhi itu, ya orang itu boleh beli sekali, tapi dia tidak akan beli lagi yang berikutnya. Sekarang pertanyaan saya teman-teman yang mau bisnis, wahai anak muda, ya apakah Anda cuma mau mendapatkan pembeli yang satu kali atau customer yang berkali-kali, bahkan dia menjadi fans Pak, dan dia promosikan lagi punya Pak.
Kalau saya pengen yang ketiga. Dia beli, dia suka, dia promosi juga ke teman-temannya. Bagaimana caranya dibangun kalau kita jujur dengan produknya? Oke? Yang ketiga, kita perlu juga yang namanya akhlak. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa saya ini pebisnis loh, ya. Saya punya usaha suka-sukaku. Tidak seperti itu ya. Nah, betul sekali ya. Long life customer. Ini penting sekali. Selamat datang Pak Nah, Abi. sekarang Jadi ya, Pak Abi ini, sekarang ya, iya, gimana Mbak? ini ada Pak Abi Pak namanya. Jadi Pak Abi juga seorang pebisnis juga, terus kemudian beli juga rumah di kita, kemudian repeat buyer dan mereferensikan orang lain gitu untuk beli di kita. Yes, Ya, jalan. seperti itu. Jadi itu kalau nggak salah di properti namanya BGB ya, buyer get buyer ya. Iya, betul Pak. Ya, itu salah satu peluang bisnis yang bisa digarap oleh teman-teman. Pak Rista juga mungkin bisa ya. Boleh nanti kita bicara ya. Oke. Nah, kembali lagi, attitude yang ketiga itu adalah akhlak ya. Pada saat kita interaksi dengan pembeli, kalau bisa ramah lah, ya. Saya pernah kemarin beli satu gadget ya, dan saya bertanya kepada customer service-nya. Kebetulan kan kita di Goa. Sementara ini tempatnya, tokonya, Anda di dalam mall, kemudian orang harus extra effort ke sana, was-was lagi ya karena virus ini. Ya. Sudah di WA, ya, jawabannya datar, kayak tidak ada informasinya, ya, walaupun lewat chat teman-teman, ya itu kelihatan loh, bagaimana tulusnya kita membalas customernya kita. Jadi perhatikan ya, bagaimana attitude kita, akhlak kita juga kepada para pembeli. Karena walaupun produk kita enak, ya, tapi kalau ada keramahan di situ, orang itu betah sama-sama kita, betul nggak? Ya kan? Sama. Yang keempat, attitude yang penting adalah attitude terhadap uang, Mbak Oki. Anak muda, itu biasanya kalau bisnis, ada nih uangnya, dapat sedikit saja, ya, itu dia sudah langsung kayak mau belanjakan tuh, ya, uang yang dia pakai. Padahal prinsipnya tidak seperti itu, ya. Saya tidak berbicara cash flow, bagaimana cara mengatur keuangan, tapi please, teman-teman yang berbisnis, tunda kesenangan. Ya, apalagi sekarang, ya, kita kalau punya omset bisnis kan nggak bisa Tony jalan-jalan mau ke Malaysia atau ke Singapura ke Eropa kan ya, atau teman-teman mau beli gadget dan lain sebagainya, pastikan itu adalah aset yang produktif bukan yang sekedar konsumtif ya. Menunda kesenangan itu penting sekali karena itu melatih disiplin kita untuk betul-betul bahwa profit ini yang beda dengan uang jajan dari orang tua ya. Ini adalah bisnis. Oke, sekarang yang terakhir adalah tips bisnis untuk anak muda, simpan. Nggak usah terlalu banyak action, ya. Karena banyak anak muda, ya, itu banyak belajar, ya. Sekarang kan banyak webinar, ya, tips bisnis dan lain sebagainya, ya. Mereka itu banyak ikutan kelas, tapi nggak ada prakteknya, ya. Jadinya bukan entrepreneur, Mbak Oki, tapi entrepreneur. Niatnya ada, tapi actionnya nggak ada, Pak ya. Betul, nggak ada actionnya. Nah, jadi yang namanya bisnis itu kalau mau dimulai itu butuh yang namanya keberanian, oke? Tapi kalau membesarkan bisnis itu butuh yang namanya ilmu. Jadi berani dulu sambil cari ilmunya, oke? Supaya kita bisa memulai. Nah, ini ada konsep penting ya. Saya mau sharing sedikit mudah-mudahan ini. Ada di Jepang itu namanya konsepnya ikigai. Ikigai ini kayak gini ya. Oke, ikigai ini adalah simpelnya apa yang membuat teman-teman di sini ya, siapapun, apakah Anda bekerja, apakah Anda berbisnis, Mbak Oki juga nih, ya, harus semangat ya. Apa yang membuat kita bersemangat setiap hari, bangun di pagi hari dan pengen melakukan itu, ya? Ini ikigai. Oke, perhatikan ya, bahwa kita harus tahu nih apa yang kita sukai, what we love, dan kira-kira apa yang orang butuh. Ya, sudah itu apa yang orang butuh dan apa yang kita bisa dibayar, ya. Karena kan kita bukan mau kerja sosial, kita mau bisnis. Betul. Dan setelah itu kalau kita bisa dibayar, kira-kira saya jagonya apa ya? Nah, ini adalah perpaduan dari kesemuanya, ya, apa yang kita cintai, apa yang kita suka, apa yang kita bisa dibayar, kemudian apa yang orang butuh. Semua ini harus menyatu, ya. Semua ini harus menyatu. Nanti boleh cari di internet namanya ikigai. Ini konsep yang bagus sekali. Kenapa? Karena kita memang butuh passion. Tapi ingat ya,
passion passion saja itu tidak cukup untuk membiayai uang kuliah, pulsa, dan lain sebagainya. Kita harus berpikir bahwa ini harus memberikan sebuah return penghasilan untuk kita. Ya, kira-kira begitu untuk yang pertama. Tips bisnis anak muda. Ya, ada niat, goal, apa problemnya, bikin planning, attitude-nya harus punya, dan juga action. Luar biasa. Luar biasa sekali, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak, ya. Jadi tadi dijawab tipsnya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu mungkin macam bisnis apa sih yang jenisnya kayaknya, Pak, ya. Misalnya mungkin lebih dikerucutkan aja untuk saat ini yang entah mungkin yang lagi tren atau mungkin yang cocok dengan anak-anak muda sekarang, apalagi dengan tren digitalisasi ya yang sekarang ini, mungkin bisa menjawab itu, Pak, ya. Oke, sip. Jadi simpel aja, saya jawab dengan singkat. Ada dua hal. Yang pertama, ketahui ada 3 tipe bisnis di dunia ini. 3 tipe bisnis. Yang pertama itu bisnis konvensional, modelnya toko, ya kita buka, ya. Dulu kami pernah buka yang namanya minimarket, ya. Jadi ada stok barang di situ, ada kasirnya, ada stok barang dan sebagainya. Ya, dulu kami pernah punya butik juga, ya, ada baju, ada manekin, ya, dan lain sebagainya. Itu tipe bisnis konvensional. Dia membutuhkan yang namanya bangunan, yang ada investasi di situ, stok barang dan lain sebagainya. Itu tipe bisnis yang pertama. Yang kedua, tipe bisnis yang namanya franchise. Kalau tipe bisnis konvensional, itu biasanya ilmunya kita cari sendiri. Gimana ya caranya jualan baju yang bagus? Gimana bikin sate taichan yang enak? Lomboknya, saus kacangnya, ini satu lagi ya. Tapi kalau kita franchise, itu kita sudah beli satu sistem. Ya, satu sistem yang apapun backgroundnya kita, itu kalau kita ikutin saja caranya, itu kita pasti bisa. Ya, bisnis franchise kayak juga McDonald's, KFC, semua itu adalah bisnis franchise, ya, di mana kita membeli sistem. Kita tidak perlu trial and error lagi, tinggal pakai, ya, kita sudah bisa jalankan bisnis. Nah, tapi yang namanya bisnis franchise itu biayanya mahal sekali, biayanya mahal. Nah, justru itu pengalaman itu memang mahal, jadi kita perlu memperhatikan itu. Yang ketiga, ada tipe yang namanya bisnis network atau affiliate, di mana ini bisnis startingnya itu biasanya rendah ya, bahkan kadang-kadang ada yang mau dropship, ya, teman-teman tinggal jadi reseller di situ, ya, teman-teman juga misalnya beli satu produk kecil, ya, kemudian itu trainingnya, ya, di situ itu sudah bisa langsung mulai bisnis. Jadi tinggal disesuaikan lagi, ya, yang mana yang teman-teman pengen. Ya, kalau di situasi sekarang, kalau teman-teman punya budget lebih, saran saya coba cari franchise, ya. Cuma memang budgetnya besar, gitu. Yeah. Kalau belum mampu, namanya untuk muda, ya cari bisnis network atau affiliate, ya, yang dimana kita nggak perlu punya stoknya, ya, sudah ada orang yang ajarin kita di situ, ya, materi-materi konten sudah disediakan, ya, gudang juga nggak perlu, ya, pengiriman barang sudah ada yang urus. Nah, ini bisnis yang kalau menurut saya modal handphone dan kuota saja, masih sama belajar. Itu yang pertama, oke. Terus yang kedua, rekomendasi bisnis itu memperhatikan yang namanya 5 key points, ya, 5 poin penting. Ya, jadi kalau berbicara mau bisnis apapun, menurut saya bagus ya, asal halal, baik, insya Allah bagus semua. Tapi yang pertama ya, tips yang pertama, poin pertama yang penting adalah lihat tren dan tahunnya. Ya, semua pebisnis sekarang itu melihat trennya, apa yang kira-kira tren ke depan, oke? Ya. Kemudian yang kedua kita perlu lihat apa yang namanya produk. Ya. Kalau bisa produk kita tuh unggulan, unik, ya, punya karakternya sendiri dan memecahkan tadi masalahnya orang. Yang ketiga, perhatikan bahwa kita punya mitra, karena rata-rata kita bisnis itu nggak bisa sendirian. Mitra itu bisa dengan teman, bisa dengan perusahaan juga. Kalau mitra dengan teman, pastikan jelas ya berapa modal yang keluar, berapa baliknya. Kamu kerja apa, saya kerja apa. Karena kadang-kadang kemitraan itu pasti bersebelah ya. Makanya kalau nggak ada hitam di atas putih, ini bahaya. Okay? Terus kalau bermitra dengan perusahaan, ya, contoh kalau misalnya saya mau beli rumah, pasti saya cari yang sudah branded, sudah jelas mereknya, ya, bahkan kalau nasional sudah diakui. Ya, kalau mau milih pasangan juga, misalnya, saya lihat dulu orang tuanya kayak gimana, ya, saya lihat teman-temannya seperti apa. Nah, sekarang kalau ini mulai bisnis,
prinsipnya sama seperti memilih pasangan. Karena kan kita pengen bisnis jangka panjang. Jangan sampai pada saat kita berbisnis dengan satu perusahaan itu orangnya nggak baik. Perusahaannya punya produk yang tiba-tiba nanti ditarik dari pasar karena berbahaya. Ya, kantornya entah di mana. Ya, jadi kita perlu memastikan bahwa mitra kita itu cukup kuat. Dan kalau bisa dia berpengalaman, ya, mau saat corona, tidak corona, dia bisa menstabilkan bisnisnya dia. Ini penting sekali. Oke? Dan yang keempat, yang namanya keuntungan. Bisnis itu perlu ada yang namanya return on investment. Berapa modal kita yang sudah masuk di awal, dan berapa potensi kembalinya dan berapa lama. Oke? Ini penting sekali. Jadi apapun bisnis yang teman-teman pilih, itu penting. Nah, yang terakhir, ya, yang kelima ini jarang orang pikirkan, edukasi. Nah, kenapa saya masukkan di poin edukasi? Banyak orang sekarang kalau usaha, ya misalnya kurang bagus mejanya, dia ganti mejanya. Wallpapernya sudah jelek, dia ganti wallpaper. Mesin kopinya rusak, dia maintenance satu kali. Tapi sebagai owner bisnis, dia lupa maintenance mindsetnya, skillnya dia lupa. Jadi sebagai nakoda di bisnisnya dia, ya, dia lupa bahwa hal paling penting yang harus dia lakukan adalah sebagai owner saya harus upgrade skill dan mindsetku. Ya, ini penting sekali. Terlepas dari apapun bisnisnya ya, sekarang kalau kita lihat sekarang yang turun kan bisnis apa nih? Travel, ya, orang tidak jalan-jalan sekarang, ya. Apalagi nih, bisnis edukasi, ya masih adaptasi ya, karena sekarang anak-anak belajar online. Yang lagi naik-naiknya kan apa? Kalau yang tidak turun itu tetap ya bisnis energi ya, orang tetap membanggakan bisnis. Kemudian bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, ya investasi, ya kebersihan, bisnis yang berhubungan dengan anti aging ya. Sekarang orang yang di luar di rumah dan di dalam rumah ya tetap pengen grooming, ceritanya begitu. Apalagi di beda, ya work from home sih iya, tapi malas mandi beda sebenarnya ya, teman-teman begitu. Ya, jangan sampai ya di rumah berhias untuk suami misalnya, ini penting juga. Dan banyak bisnis-bisnis lain yang bisa dicari, banyak semua bisa dilakukan dengan memperhatikan yang tadi ya, 3 tipe bisnis dan 5 key points. Itu aja sih Mbak Oki. Luar biasa sekali Pak penjelasannya, sangat powerful dan sangat lengkap menurut saya dan juga detail. Terus mungkin di era pandemi ini Pak ya, memang banyak yang seperti tadi yang sudah Pak Reza bilang, mungkin banyak bidang atau bisnis yang terkena dampak, termasuk untuk di properti sendiri, untuk memproses orang-orang yang mau membeli rumah tapi bisnisnya lagi nggak bagus, lagi drop, itu kita nggak bisa sama sekali memproses. Jadi memang banyak banget nih yang terkena dampak gitu Pak ya. Terus yang menarik, tiba-tiba home industry lagi melejit Pak ya. Sekarang home industry yang lagi melejit. Mungkin menurut Pak Reza, apa ya kira-kira yang membuat itu menjadi ada mungkin beberapa bisnis yang akhirnya turun dan ada bisnis seperti home industry mungkin yang akhirnya melejit gitu. Oke. Ya, jadi memang di zaman sekarang ini ya qadarullah ya, Tuhan menakdirkan akhirnya muncul kreativitas. Ya, betul sekali. Yes. Contoh nih, teman saya yang dokter di Jakarta, ya, dia dokter di salah satu klinik perawatan ya. Sekarang karena hobinya jualan kue, dia jualan kue di Instagramnya dan bikin akun sendiri. Ya, ada juga teman saya yang di rumah tangga, dia bikin nasi uduk misalnya. Ya, ada yang bikin tips-tips perawatan dan lain sebagainya. Ya, ada yang berubah jadi social influencer. Ya, kenapa? Karena kita di-press oleh keadaan. Ya, manusia itu kalau dikasih masalah, sebenarnya itu kesempatan untuk kita upgrading ourselves ya, kita naikin diri kita. So, teman-teman yang punya bisnis sekarang, atau yang sedang berpikir untuk punya bisnis selama pandemi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama simple, branding. Oke. Kenapa saya mulai dengan branding? Karena branding ini penting ya. Branding ini adalah mengenai tadi yang saya bilang. Kadang-kadang orang tuh kalau kita jualan ke teman-teman ya, sebenarnya dia tidak lihat produknya kita, tapi dilihat siapa yang jualannya. Ya, what is your purpose? Ya, apakah teman-teman ini bisa jadi orang yang dipercaya? Kemudian kalau misalnya juga punya usaha misalnya,
saya pengen bikin bisnis makanan. Ya, jadi purpose-nya adalah tidak hanya sekedar mendapatkan profit, tapi kita juga bisa kasih janji bahwa ini makanan yang saya kasih ini bisa membantu untuk kamu kenyang dan kamu juga tetap sehat selama pandemi. Oke? Kalau misalnya kita jualan skincare, produk perawatan, ya saya kasih kamu produk itu. Saya kasih karena purpose-nya, saya pengen kamu tetap cantik di rumah, awet muda, tapi tetap dengan bahan-bahan yang alami seperti itu. Karena kalau saya jualan produk, ada teman saya ya di Jakarta, di Jawa lah ya, dia itu guru bahasa Inggris. Ya. Purpose-nya dia bukan menjual kursus bahasa Inggris, tapi dia bilang daripada kamu punya waktu luang, kamu tidak manfaatkan dengan baik, ya saya kasih kamu nilai plus, kamu bisa belajar bahasa Inggris simple dari rumah dan saya pandu dengan online. Jadi waktu kamu tidak terlalu banyak. Itu beda banget ya, purpose dan produk. Apa tujuan kita? Ya branding itu berbicara mengenai itu. Kita punya ciri khas juga, ya kita punya ciri khas. Itu yang pertama branding. Ya, kalau branding teman-teman boleh cari di internet banyak banyak resource-nya ya. Yang kedua, ini penting banget, apapun jenis usaha sekarang itu butuh yang namanya online presence. Kita perlu terlihat di media online. Kenapa? Karena ini salah satu cara untuk orang-orang tetap bisa kelayapan, keluyuran. Kalau nol itu kita pindahin ke handphone. Ya bangun tidur orang buka handphone, mau tidur buka handphone. Ya, justru saya kalau mau baju lucu sekarang belajar di Instagram, kayak gitu ya. Nah, penting banget yang pertama sosial media. Perbaiki branding sosial media. Ya teman-teman kalau mau jualan, kasih foto yang bagus, cover picture-nya yang oke, terus ada bio-nya diperbaiki, ya. Terus teman-teman boleh manfaatkan Facebook, boleh, kemudian Instagram juga boleh, WhatsApp itu boleh banget, YouTube juga boleh, ya. Gimana caranya? Belajar mungkin banyak sekali nih resource ya. Nah, terus kalau sosial media teman-teman boleh dengan cara yang organik, ya betul-betul bangun pertemanan, posting dan sebagainya, ya supaya bisa menjangkau banyak orang. Itu organik. Yang kedua boleh pakai iklan. Nah, boleh pakai iklan. Terus terang saya bukan ahli yang pakai iklan, saya lebih ke organik. Oke. Okay? Jadi boleh tanya kepada master dan suhu yang di luar sana gimana bisa maksimalkan sosmedku. Ya. Yang ketiga boleh endorse. Ya, ini juga bisa dilakukan endorse kalau Anda punya duit lebih. Tapi ada caranya, ya biar nggak banyak keluar lontar. Gimana caranya? Ya. Pakai yang namanya influencer. Kadang-kadang kita itu pengen dipromosikan produknya kita oleh mereka yang followernya udah ribuan, puluhan ribu, jutaan. Boleh sih, nggak ada salahnya, dan itu juga bagus ya. Tapi kalau boleh manfaatkan teman-teman lain-lain, followernya 1000, 2000. Tapi teman-teman tahu, mereka ini orang yang baik. Teman-teman percaya sama dia. Dia kalau posting juga menarik, lucu. Ya, kurang lebih sesuai lah dengan skenario kita. Ya, mirip-mirip dengan gitu. Nah, micro influencer ini akan sangat dahsyat, luar biasa. Contoh ya, kami itu teman-temannya istri kami dalam teman kami itu ya jadi mereka punya grupnya itu kalau ada temennya yang punya jualan makanan di posting di situ mereka posting ya itu akhirnya banyak yang nanya itu ya ke teman yang jualan karena ini ibu-ibu ini semua ramai memposting ya mereka sangat mendukung ini penting loh micro influencer yes the power of dulu BFF, ya jangan lupakan ya. Makanya penting banget ya menurut ya. Apapun usaha kita, bangun hubungan yang baik dengan orang. Karena ini penting, ini aset. Ya, silaturahmi itu penting sekali. Jadi jangan lupakan ini micro influencer, ya bangun hubungan. Nah, nanti bagaimana caranya ya? Aku mikir sendiri ya. Karena kan pas teman tadi juga. Terus yang kedua online presence boleh di marketplace, ya memasuki Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Tapi pastikan juga produk tersebut memang boleh dimasukin di platform marketplace. Karena setahu saya ada juga beberapa produk yang nggak boleh dijual di situ. Oke, itu yang pertama. Jadi online presence ya. Itu jadi udah branding, online presence. Yang ketiga nih masalah konten. Sekarang kalau itu udah punya Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, content is king. Ya, orang rela menghabiskan waktu di Instagram kita karena dia menikmati konten-kontennya. Saran saya teman-teman, jangan melulu posting satenya, tasnya, bajunya, skincare-nya, suplemennya, jangan seperti itu ya.
sesekali kasih edukasi lah. Ya sekarang kan lagi rame yang namanya microblog ya. Yang microblog ini bagus, teman-teman boleh manfaatkan di Instagram, ya, multiple post, carousel, kasih edukasi di situ. Misalnya nih, gimana ya caranya milenial bisa dapat duit dari rumah dengan pengalamannya Anda sendiri, itu boleh, ya. Kalau bisa setiap hari juga satu postingan supaya menurut algoritmanya Instagram atau Facebook ya, semakin sering Anda posting harusnya itu semakin naik. Ya, teman-teman punya 1.000 teman, kalau jarang posting itu tidak akan dibuka oleh Instagram atau Facebook. Tapi kalau rutin posting itu akan dibuka ke banyak teman. Terus pastikan juga nih teman-teman yang ada di Facebook ya, sorry, di Instagram, terutama kemarin saya ikut training. Kalau teman-teman posting 30 menit pertama, pastikan ada yang like dan komen. Kenapa? Kalau 30 menit pertama ini ibaratnya golden time ya. Kalau ada yang komen dan posting, itu sama Instagram akan semakin dibuka lagi postingannya. Nah, gimana Mas Rez? Saya bisa dapat postingan ya. Sebentar saya baca saya dulu mungkin itu kita perlu bangun yang namanya IG Buddies, IG Instagram Buddies ya teman-teman. Ya ini kan influencer tadi. Ces, bantu dulu komen ya. Ada postingan baru ini. Bagus nggak menurutmu? Say, ini postingan baruku tentang tips perawatan. Kira-kira ada nggak temanmu yang kira-kira bisa diteruskan ini? Oke, jadi kita bisa dapat ya interaksi yang bagus ya. Nah, yang keempat, kalau konten nggak ada ini yang penting interaksi. Teman-teman kalau udah punya akun sosial medianya, ya jangan lupa like juga postingannya orang, komen dengan baik, ya jangan cuma komen jempol atau sip. Kalau bisa komen yang agak panjang, ya. Kemudian add juga berkunjung, ya. Kalau saya bilang ini belusukan sosmed, ya masuk ke mereka, ya kemudian bangun interaksi yang tulus. Oke, apakah teman-teman pakai akun Instagram pribadinya atau akun produknya? Menurut saya sah-sah aja kalau kita berkunjung, ya dan berkenalan dengan tulus. Ingat tujuannya bukan untuk langsung jualan ke orang, betul-betul membangun pertemanan. Ya, orang itu kalau tulus juga kita bisa rasa kok, dan kita juga pasti penasaran apakah ada bikin ini orang, ya kan? Jadi kita betul-betul tulus membangun hubungan. Ya, kemudian yang terakhir marketing mix. Ya, marketing mix ini penting ya. Standar itu ada 4P, ya. Ada juga yang bilang 7P. Yang pertama produk. Ya, di saat seperti ini kita boleh keluarin yang namanya inovasi produk. Setahu saya juga sekarang industri properti ya itu banyak tuh keluarin inovasi produk ya, rumah-rumah yang terjangkau misalnya di Citra Garden dengan mekanisme pembayaran dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa di-upgrade juga menunya, yang tadinya jualan apa tiba-tiba ada yang baru misalnya. Tapi ingat please, jangan turunkan kualitas ya, yang tadinya misalnya jualan mukena tiba-tiba mukenanya tipis ya, jangan. Yang tadinya jualan satu kaisan besar tiba-tiba mengecil juga. Kenapa ini? Pakai corona ini. Wah, jangan gitu ya. Kemarin itu ada kok yang diskon 50%, ternyata yang dikirimin cuma setengah. Iya. Nah, ini nggak tahu sih. Harus juga jujur. Nggak apa-apa. Kalau memang diskon 50%, informasinya juga harus jelas. Ya, bahwa ini juga 50% porsinya. Ya, karena kalau orang yang kecewa, Mbak, itu sekarang sosmed itu ramai sekali. Sekali orang posting hal yang bagus tentang produk, kita tahu itu netizennya Indonesia, ya, memilih imam juga, ini aktif sekali. Yes, ya. Jangan sampai kita blunder, ya. Pastikan tetap dengan kejujuran. Itu attitude yang penting. Yang kedua, marketing bicara mengenai price. Ya. Mungkin ada strategi khusus kah, buy one get one kah, tapi tentu memperhatikan misalnya keuntungannya ya. Yang ketiga promotion, ya bagaimana teknik promosi kita, kontennya, siapa yang kita harus hubungi dan sebagainya. Perlu nggak punya tim sendiri, ya desainnya harus bagus, ya jangan juga untuk kita jualan makanan ya. Terus foto piring langsung sama ininya pakai background apa misalnya, jam apa, itu kan juga kurang asik ya. Kita itu manusia itu kalau mau belanja dia harus experience semuanya. Apalagi kalau kita lihat di layar nih ya, kita harus bisa lihat itu saus kacangnya kayaknya enak sekali ya. Misalnya ya kalau jualan kimbap misalnya itu teksturnya misalnya bagus ya. Terus yang jualan skincare misalnya ya bisa dikasih lihat cara pakainya seperti apa. Jadi ini teknik-teknik promosi dan konten. Nah yang keempat ini biasanya orang bilang masalah place
ya tempat. Tapi sekarang kan tidak ngaruh ya. Sekarang bahkan orang kalau mau jualan makanan dia konsepnya ya ghost restaurant atau ghost kitchen ini lebih ramai di Jakarta ya. Di Makassar juga. Setahu saya tuh pernah kemarin ada bagian Gojek atau Grab itu dia bilang ada itu Pak di Dayan Siluat anak kosan di lantai 2, wih masya Allah kambingnya yang beli ayamnya. Wah, saya bilang ini luar biasa ya. Sekarang itu tempat tidak terlalu ngaruh untuk usaha. Ya teman-teman boleh mulai usaha dari rumah. Apapun jenis usahanya. Nah, sama yang terakhir kalau saya boleh bilang ya, packaging juga penting. Sekarang itu kan eranya delivery, orang nggak bisa datang. Jadi kalau bisa, ya pada saat orang beli produk, makanan, makanan, bikin packaging yang menarik. Kasih tahu abang ojeknya, Abe, puding ini yang kita kirim, jangan sampai hancur sausnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah tahu, ya, sudah tahu ini akan dikirim pakai Gojek, atau Grab, atau metode online lainnya, teman-teman yang harus antisipasi. Berarti saya kalau saya mau taruh sausnya, tetapi itu yang plastik yang ada cocoknya, ya, kasih kantong plastik yang agak bagus sedikit. Sama boleh loh, kita bilang thank you card, ya, ucapan terima kasih personal loh. Ya, makasih Mbak Oki ya sudah pesan ini misalnya paket perawatan saya misalnya. Makasih Bu pesan sate taichannya, semoga bayinya sehat-sehat. Ini ibu yang lagi ngidam misalnya. Kan kita nggak apa-apa ya. Sesuatu yang personal, yang ada kedekatan emosional dengan calon customer kita itu bagus sekali ya. Iya harus dipakai karena ini. Nah, kurang lebih kayak gitu nih. Ya tips bisnis saat pandemi. Ya, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, Pak ya, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa langsung ketik aja di kolom chat. Jadi sebelum berakhir acara bisa langsung dijawab sama Pak Reza. Jadi pertanyaan terakhir saya, Pak, setelah kita membahas tentang bisnis, mungkin kita masuk ke ranah investasi, Pak. Jadi mungkin jadi untuk anak-anak muda, saya rasa mungkin sekarang kesadaran untuk berinvestasi mulai baik ya Pak ya untuk di anak-anak muda ya, terutama jadi menurut Pak Reza sendiri mungkin jenis investasi yang sangat bagus untuk anak-anak muda saat ini bisa di share mungkin tipsnya Pak. Oke. Secara pribadi, saya bukan pakar investasi. Oh ya. Tapi mungkin motivasi aja Pak, motivasi untuk bisa berinvestasi di usia muda gitu. Siap. Tapi sebagai anak muda, ya masuk ke milenial, saya sebenarnya suka sekali yang investasi. Nah sayangnya pendidikan kita itu tidak mengajarkan ilmu tentang keuangan dari kecil sampai besar. Yang kita diajari adalah kadang-kadang ilmu mencari uang saja. Tapi kita tidak pernah belajar bagaimana ilmu uang tersebut bisa menjadi anak-anak uang lagi, bisa bertumbuh lagi, ya. Dan sekarang itu godaannya, masya Allah luar biasa ya. Dan kalau kita, kalau saya ya, Muslim masuk ke mall saja itu disuruh baca doa supaya tidak terlalu tergiur, tersuntik. Ya, sekarang semua dibuka nih. Tokopedia, ya, Shopee, lain semuanya, ya, masuk. Pokoknya kita sering-sering menahan diri ya untuk misalnya belanja. Sekarang kalau saya izinkan saya misalnya dari pengalaman yang saya lakukan dan yang saya pelajari, sebenarnya kategori anak muda itu atau milenial ada tiga Mbak. Yang pertama student millennial ya, mereka anak-anak muda yang masih kuliah dan belajar ya, mereka belum punya penghasilan, waktunya banyak, kemudian mereka masih dikasih uang sama orang tuanya. Oke. Kemudian yang kedua nih, jenis milenial yang namanya dia worker, dia bekerja sama satu perusahaan. Oke. Yang ketiga ini adalah family milenial, ya di kompleksan di Sumatera dan banyak keluarga muda yang punya satu anak, dua anak, mereka masih dalam usia tentang ini. Mereka adalah kategori yang ketiga ini, ya. Nah sekarang yang student dapat uang jajan dari orang tua bisa nggak invest? Sekarang yang worker, ya, sekarang kalau kita lihat UMR-nya Makassar sekitar 3 juta lah, ya. Kemudian kalau dapat pekerjaan yang sedikit, ya mungkin 5-6 juta berarti dapat lah. Bisa nggak dia saving untuk investasi? Atau mungkin yang udah punya anak, yang mungkin ya, kalau dua-duanya bekerja, mungkin masih bisa. Tapi kalau cuma satu, si bapak yang bekerja, single income, punya 1-2 anak. Wah sekarang kalau kita bicara
Sekolah anak itu luar biasa biayanya, ya. Betul. Luar biasa. Walaupun online dia luar biasa. Sekarang bisa nggak ketiga kategori ini, ya, itu dia bisa punya tabungan? Nah, jawaban saya bisa. Kenapa? Karena sejatinya, ya, anak muda itu dia bersedia saving. Ya. Mereka bersedia untuk menabung untuk sesuatu yang mereka impikan. Yang banyak orang yang kalau misalnya dia mau beli tas, baju yang bagus atau sneaker, ya, dia rela menabung, menyisihkan uang jajan. Oke, yang kedua hiburan, ya, mungkin ada yang suka nonton apapun itu, ya, mereka menabung untuk beli tiketnya, ya, beli gadget, ya, dia bersedia menabung. Pokoknya dia irit-irit makanannya, ya, kalau bisa pulang nebeng di teman supaya bisa beli gadget, beli mainan, ya, kendaraan, motor, sepeda lipat, ya sekarang, ya. Terus bisa juga kadang-kadang anak muda itu jalan-jalan, mereka rela menabung untuk bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang jarang dipikirkan adalah berinvestasi, menabung untuk investasi, mungkin emas atau mungkin properti. Kenapa emas dan properti? Karena ini dua yang nilainya naik terus. Sekarang ini ya karena kita dengan Citra Garden, ya, saya coba ngomongin sama namanya properti, ya. Semua tadi yang kita sudah bicarakan itu pada dasarnya boleh lah, sah-sah aja. Tapi pastikan, ya, ketika kita mengeluarkan itu, kita menabung, kita spending di situ, itu bisa menambah nilai untuk produktif, jangan sekedar konsumtif. Teman-teman beli gadget boleh, gadgetnya dipakai untuk apa? Untuk bisnis, jangan sekedar untuk ini. Beli baju untuk apa? Baju misalnya saya bisa posting sesuatu yang OOTD, supaya kalau ada orang yang mau, saya juga jualan. Misalnya kayak gitu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau beli yang namanya properti, ya, properti ini naik terus nilainya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan itu ada 4. Oke, itu aja. Yang namanya properti, kita perlu kesiapan berapa jumlah dana yang kita butuh siapkan. Ya, contoh kalau beli properti rumah kan bisa ada uang tanda jadi. Ya, survei rumahnya, mungkin contoh, ya, kasih 50 juta, betul nggak? Nah, ini 50 juta ada atau enggak? Oke, terus sekarang kita butuh yang namanya DP rumah. Ya, nilai DP rumah itu bervariasi tergantung developer, nilai 10% dari nilai rumahnya, 20 bahkan 30%. Ya, nah tapi pada saat kita mengeluarkan sebuah apa ya, kalau saya bilang cicilan, kalau bisa jangan lebih dari 30% penghasilan kita. Oke, contoh kalau gaji saya 5 juta sebulan, berarti yang boleh saya cicil itu jangan lebih dari 30%-nya. 1,5 juta nggak boleh lebih dari itu. Oke, kalau lebih dari itu kita biasanya akan setengah mati, ya. Yang ada bahkan kita mengurangi, kita nggak menikmati hidup. Kenapa? Karena itu sudah banyak sekali, ya, buku-buku keuangan teman-teman boleh cari, ya. Pokoknya cicilan itu jangan lebih 30%. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai nyicil motor, nyicil mobil, ya sekarang menambah nyicil rumah, ya. Nah, gimana caranya? Lupa, teman-teman boleh berbisnis, ya. Karena jangan hanya menabung saja, tapi teman-teman butuh meningkatkan juga pendapatan supaya tadi, ya, kantongnya semakin besar, supaya ada kelonggaran. Waktunya habis. Jadi ini saya ajak lagi Pak Resa untuk gabung lagi kembali. Oke. Bisa, oke. Udah sampai sejam, Pak. Saking asiknya. Iya. Saya lupa, ya. Iya, Pak. Oh iya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sesuai janjinya saya ada voucher Pizza Hut untuk yang teman-teman yang beruntung kali ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung ketik aja di kolom chat. Oke, Mbak Oki, saya tadi masih ada. Mau lanjut lagi ya, Pak, ya? Iya. Iya, ya. Jadi, ya. Tadi yang pertama, kalau teman-teman mau berinvestasi di properti, ya, sekali lagi ini tips dari saya aja, ya. Perhatikan jumlah dana yang kita siapkan, ya, dan pastikan jumlah cicilan itu nggak lebih dari 30%. Yang kedua, yang penting, namanya properti itu lokasi, betul nggak? Ya. Nah, kita harus memilih lokasi dengan bijaksana, ya. Perhatikan lingkungan sekitarnya, ya, kemudian pertumbuhan populasi di situ, ya, developernya siapa, kualitas bangunannya seperti apa, ya. Kita perlu memperhatikan aspek-aspek ini, bagaimana akses ke sana, ya.
dan lain sebagainya. Apakah saya berkegiatan di daerah mana? Ini dekat dengan saya. Kalaupun saya agak jauh, udah nggak saya pergi ke tempat aktivitas saya. Oke, ini juga penting. Ada nggak fasilitas umum di sekitarnya? Rumah sakit, sekolah, ya, mall misalnya, ya. Ada nggak fasilitas clubhouse-nya, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga, yang namanya investasi ya, itu kan butuh duit tuh, ya. Pastikan kita punya dana darurat juga, ya. Jumlahnya berbeda-beda, tapi umumnya itu orang biasanya bilang kita punya 9 kali tabungan yang tidak dikorek-korek itu dari pengeluaran bulanan kita. Contoh nih Mbak Oki, misalnya setiap bulan pengeluarannya 5 juta, misalnya. Nah, pastikan ada dana darurat 45 juta. Itu nggak dipegang-pegang. Nah, jadi kemarin itu pada saat pandemi melanda dan ada yang dirumahkan dan lain sebagainya, orang itu terlambat mengantisipasi, ya. Dia tidak sempat menabung, ya. Dia sudah mulai cicilan ini, bla 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 bla, ya. Sehingga pada saat dia tidak bekerja, dia bingung sumber penghasilan dari mana. Nah, dana darurat itu pelampung, ya. 9 bulan itu nilai atau jangka waktu yang dirasa cukup untuk seseorang bisa bekerja lagi atau memulai bisnis yang baru, ya. 9 bulan. Makanya ini penting banget, ya. Sama yang keempat terakhir ya, kalau mau pilih investasi properti terutama, ayo kita pikirkan jangka panjangnya seperti apa. Karena rumah itu pasti naik terus nilainya, ya. Kira-kira kalau kita mulai sekarang, itu akan berat kalau kita nggak mulai invest dari sekarang. Terus rencanakan juga dengan keluarga ya, karena kalau sekarang Anda masih sendiri ya, para jombloan dan jomblowati, suatu saat kan Anda akan ya datang ke rumah orang tua calon Anda ya, kasih uang panai misalnya kayak gitu, resepsi ya, Anda berkeluarga, mulanya berdua, jadi bertiga, berempat dan berlima misalnya ya. Nah, ini perlu direncanakan baik-baik. Kenapa? Karena ya senyaman-nyamannya ngontrak ya, memang lebih nyaman punya rumah sendiri. Apalagi kalau perumahannya juga lengkap fasilitasnya. Seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, seperti itu Mbak Oki. Ya, selesai materi saya. Terima kasih banyak Pak Resa. Pak Resa ini ada yang bertanya dari Bu Nurjana. Bu Nurjana bertanya bagaimana mengatasi anak muda untuk bisa nyaman mungkin dalam bisnis ya, berbisnis dan bisa bertahan lama gitu. Oke, anak muda nyaman dan bisa bertahan lama dalam berbisnis mungkin ya Pak ya. Oke, jadi saran saya kalau mau bisnis ya, bisnis itu tadi makanya perhatikan betul ya, niatan saya di situ apa sih ya, sekedar lagi muncul kayak ada teman saya ya, kalau ujian itu dia jadi tiba-tiba fotokopi ya, bikin LKS. Jadi sistemnya ya ini, pada saat ada permintaan saya supply, jadi belakangan tidak ada ya. Jadi dia mengejar yang namanya keuntungan saat. Nah, kalau kita mau nyaman, anak muda mau nyaman berbisnis, betul-betul cari apa yang menjadi minatnya, kesukaannya dan panggilan jiwanya. Ya, passionnya apa? Contoh ada anak-anak yang setahu saya dia menggagas properti murah di daerah Jawa sana ya. Nah, jadi betul-betul dia bikin cari lahan, dia bangun rumah yang memang untuk orang-orang yang tidak mampu. Ada yang seperti itu. Ya. Ada juga orang-orang yang lihat problem sampah, ya. Dan ini sebenarnya bisa dijadikan nilai duit ya, ceritanya begitu ya. Jadi orang nyetor sampah di situ, ya, dia bayar orang yang kasih sampah, sampahnya dia jual kembali ke pengumpul sampah. Ada yang kayak gitu. Ada orang-orang yang seperti Pak Nadiem Makarim waktu itu ya, dia melihat satu potensi di mana Indonesia ini orang tuh semakin malas tuh keluar, pengennya jajan, pengennya ada barang ketinggalan apalagi ya, dia nggak mungkin pulang ke rumahnya, dia butuh satu solusi, maka lahirlah yang namanya Gojek misalnya, ya. Jadi gimana caranya biar bisnis itu bisa bertahan lama dan nyaman? Pastikan cari apa yang disukai, apa kekuatannya kita, ya. Dan yang paling penting apa sih? Cari bisnis yang menghasilkan, ada uangnya. Ya. Karena kadang-kadang memang ya, kalau namanya bisnis, kalau kita nggak lihat prospeknya dari segi keuangan, keuntungan, nah itu memang tidak nyaman ya, dan akhirnya kita patah semangat. Tapi ya itu ya, kalau misalnya teman-teman bisa merasa down di bisnisnya, pastikan cari mentor, belajar terus ya. Kenapa?
Karena kalau kadang-kadang bisnis itu kita pikirin sendiri, itu pasti ribet. Makanya enak sekali kalau teman-teman bisnis seperti networking atau affiliate, ya, itu pasti ada mentornya, ya. Sudah ada, pasti dia buka kelas-kelas nih. Apa problemnya? Ya. Jadi kita tuh merasa nyaman ya berbisnis karena kita ada yang backup, kita ada yang bantu. Ibaratnya gini loh, kita pertama kali mau belajar naik sepeda, betul. Kalau nggak ada orang tua kita di belakang yang pegangin, ya, wah itu pasti semangat kita nih tidak bertahan lama karena kita jatuh terus, jatuh terus dan jatuh terus. Tidak ada yang memandu kita, ya tidak ada yang menyemangati kita, ya. Akhirnya kita nggak nyaman. Sama kalau di bisnis, ya bisnis itu pasti akan ada up and down-nya, up and down. Gimana caranya biar bertahan? Ya teman-teman harus punya sikap mental yang baik dan jangan pusing sendiri. Cari ilmunya, cari mentornya, baca buku dan lain sebagainya. Dan masuk ke komunitas ya. Komunitas bisnis itu ada, ya. Contoh, teman-teman buka barbershop, ya. Teman-teman boleh masuk ke komunitasnya barbershop itu ada, ya. Dan rata-rata orang-orangnya biasanya pengen juga berbagi tips and triknya. Ya teman-teman mau usaha kuliner, sekarang banyak sekali grup-grupnya, ya usaha kuliner boleh masuk, ya. Teman-teman mau bisnis apa nih, skincare atau make up, ya teman-teman tinggal cari komunitas bisnis yang bisa mengakomodasi itu. Kenapa? Ya sejatinya itu manusia kalau sendirian itu dia takut dan tidak nyaman. Nah, kalau kita punya teman yang lainnya dan kita punya mentornya, ya, dan kita sendiri punya tadi ini ya, mana ini? Nih. Ini paling penting nih. What's your dream? Apa impiannya? Ini kita membuat kita akan maju terus. Apa sih namanya? Anak muda. Dream board ya, dream board. Dreamboard, nah ini dreamboard ya, dreamboard. Kayak gitu, semoga membantu ya, Ibu Nurjana. Bu Nurjana, oke selamat Bu Nurjana, saya kasih satu voucher Pizza Hut buat Bu Nurjana. Waduh, masalah luar biasa. Ya, saya mau kasih satu lagi buat yang jawab pertanyaan dari Pak Reza. Pak Reza lagi yang kasih pertanyaan ke teman-teman nih. Pak Reza, oke. Sekarang simpel aja. Di manakah letak Citra Garden Goa? Nah, itu aja. Terima kasih, bagus banget pertanyaannya, Pak. Ini ujian juga loh. Ujian juga buat teman-teman marketing nih. Kalau ada yang nggak tahu, berarti nanti saya kasih tahu Pak Danis. Jadi dulu ya. Iya, Pak. Ada yang jawab. Di manakah letak Citra Garden Goa? Oh, udah ada yang jawab. Jalan Aduh. Oke. Bener nggak tuh? Bener, Pak. Benar. Waduh. Ya, Pak Bima Subali, selamat sudah dapat satu voucher Pizza Hut. Nanti di DM aja, Pak ya. Iya, kayaknya Pak Bima ini saya kenal deh. Coba ditanyakan ke Pak Bima. Pak Bima suka pizza atau enggak? Siapa tahu mau dihibahkan vouchernya ya. Oke, saya terima kasih banget nih Pak Reza. Aduh, luar biasa sekali sharingnya hari ini, sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari buat teman-teman yang mau baru memulai berbisnis atau sedang memulai bisnisnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi Pak Reza, ada lagi pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acaranya, Pak? Oke, simpel aja. Tetap fokus, tetap optimis, tersenyum manis sampai di garis finish. Itu aja. Oh, luar biasa. Jangan lupa dream board-nya ya, dibuat. Yes. Ayo. Dream board. Ayo semua buat dream board. Siapa tahu ada yang kita datang di sini. Ya. Dream board. Oke. Ya. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Reza. Saya akhiri dulu ya. Sama-sama, Mbak Oki. Ya, untuk teman-teman yang mau bergabung lagi, jadi setiap minggu kita akan adakan live streaming ini. Jadi minggu depan ada lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung lagi minggu depan. Dan saya akhiri pada kesempatan kali ini bersama Pak Reza. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.